Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Di siang hari yang cukup terkini kita akan melakukan perjalanan ke Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kita akan menuju ke salah satu kafe yang pemandangannya bagus, yang cocok untuk ngobrol-ngobrol santai. Oke, ini kita sudah sampai di Tol Kejapanan. Nah, setelah kurang lebih melakukan perjalanan 1 jam dari Tol Sidoarjo kita turun ke Tol Pandaan, kita sudah sampai mendekati ke tempatnya. Ini kita sedang di kawasan perbukitan dataran tinggi di Nongko Jajar. Nah, ini kita menggunakan mobil Harris hatchback tahun 2010 dengan sistem penggerak transmisinya yaitu automatic atau otomatis. Dan ini cukup lancar kita menggunakan mobil ini dengan tanjakan yang tidak terlalu tinggi, cukup stabil dengan kita. Karena ini tanjakan, kita menggunakan sistem manualnya, kita masuk ke gigi 2. Dan pemandangan di sekitar sini kalian bisa lihat teman-teman, sangat indah, banyak pepohonan yang rindang dan juga suasananya itu tenang dan juga udaranya sejuk. Ini sudah 10 menit, selang 10 menit dari video yang tadi. Ini kurang lebih ya 15 menit lagi lah dari tempat kita yang sekarang ke tempat tujuan. Kalau teman-teman melihat itu di depan banyak kendaraan yang sedang juga melewati area ini. Artinya area ini sudah cukup dikenal dari warga luar kota yang ingin berkunjung ke tempat ini. Karena memang suasananya itu tenang. Untuk rute yang pendek dengan waktu yang singkat ini bisa menjadi opsi bagi teman-teman yang mungkin dari Surabaya, Sidoarjo atau Gresik yang ingin mencari suasana tenang dan juga melepas penat. Tujuan di kafe yang kita akan kunjungi di daerah Pasuruan ini akan menjadi opsi yang cukup baik buat teman-teman semuanya. Dan karena kita menggunakan mobil Yaris, jadi sedikit informasi untuk konsumsi bahan bakarnya untuk keluar kota ini di sekitaran 1:12. Jadi cukup irit ya teman-teman untuk mobil yang meskipun sudah tua tapi tetap enak digunakan. Nah, ini memang sepanjang jalan kurang lebih rute 5-10 km dari titik awal kita masuk ke perbukitan itu pemandangannya sama seperti ini. Jadi banyak pohon-pohon tinggi, banyak pohon rindang yang sangat bisa dengan mudah kita jumpai. Nah, ini di depan kita sudah mau sampai teman-teman. Kurang lebih 3 menit lagi lah kita sampai. Tapi bukan yang kanan, karena yang kanan ini kafe yang lain. Tujuan kita masih kafe yang selanjutnya. Bersuara sih. Oke, kita mulai lagi. Ini karena masih ngantri parkir, jadi kita cari-cari parkir yang, karena ini weekend teman-teman, jadi lumayan padat lah untuk tempat parkirnya. Tapi cukup kok kalau misal teman-teman bawa rombongan yang banyak. Di sini area parkirnya cukup luas. Karena ramai, kita parkirnya agak ke ujung ya, sekitar 300 meter dari tempat tujuan kita. Oke, kita sudah memarkirkan kendaraan kita dengan aman. Jangan lupa kalau parkir kendaraan selalu cek barang-barang berharga kalian agar tidak tertinggal di mobil, dan juga kunci kendaraan Anda dengan pasti kalau itu sudah terkunci. Pastikan itu sudah terkunci. Nah, di sini banyak kendaraan yang dari plat luar kota, ada dari Surabaya, ada juga yang dari Kediri, dari Sidoarjo, Gresik. Tapi tidak jarang juga penduduk di sekitar sini yang berkunjung ke kafe yang akan kita kunjungi. Dan inilah kafenya teman-teman, namanya Cafe Rumah Bunga. Memang mayoritas yang kesini adalah kendaraan roda 2. Oke, kita mulai masuk ke tempat kafenya teman-teman. Di sini kita akan mencari tempatnya dulu, tapi sebelum itu kita diberikan sebuah buku menu. Jadi di depan itu memang secara umum ini kafenya nuansa hutan.
Nah, di sini memang hiasan-hiasannya banyak lampu-lampu kecil gini, ornamen-ornamen yang membuat daya tarik dari cafe ini semakin tinggi. Oke, kita sudah masuk ke bagian dalam cafe. Nah, di sini ada beberapa permainan yang bisa kita coba. Yang tadi adalah sepeda kayu yang di atas pohon. Ini memang lumayan tinggi ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di bawah itu ada sungai kecil yang arusnya lumayan deras. Oke, kita masuk saja ke bawah karena kita ingin melihat secara dekat yang sungai-sungai kecil tadi yang arusnya cukup lumayan deras. Kita masuk ke bawah, kita dengan membawa menu yang sudah diberikan oleh pelayan yang di depan tadi. Ini jalan-jalannya jalan yang dibuat sudah dengan nyaman, jadi tidak perlu khawatir. Tapi sarannya di sini menggunakan sepatu, takutnya licin atau pada saat hujan. Jadi untuk menghindari adanya kita mengalami terpeleset atau kecelakaan kecil gitu ya. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Nah, di sini lumayan ramai untuk pengunjungnya teman-teman, mulai dari keluarga, kemudian anak-anak remaja, dan juga banyak juga yang lain yang berkunjung ke cafe ini. Kita duduk di sini. Nah, ini penampakan dari sungainya. Kita bisa lihat sangat asik ya untuk nongkrong dan juga ngobrol santai di sini. Dan juga nuansanya itu unik, banyak bunga-bunganya. Kemudian itu ada jembatan yang dari tali jembatan gantung itu. Dan di sini kursinya untuk mejanya juga unik, dari ban bekas yang ditata sedemikian rupa. Ini kita akan memilih menunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini untuk sekilas menunya teman-teman kan komplit, ada nasi, ada cemilan. Oke teman-teman, untuk makanannya di sini bervariasi ya. Mulai ada makanan berat, kemudian ada snack. Dan untuk harganya bervariasi, ada yang dari 5.000, 8.000, 10.000 sampai ada 30 atau 40.000. Dan juga minumannya lengkap, ada jus, minuman ringan, kemudian ada minuman dingin dan panas. Kita sengaja pindah tempat karena ingin nyoba yang kalau di atas itu gimana. Jadi ketika pesanan sampai kita langsung pindah ke atas, ke daerah yang tadi dekat sama jembatan tali yang gantung tadi ya teman-teman. Nah, ini saya pesen soto Betawi. Soto Betawinya isiannya di sini ada yang terlihat ya, ada tomat, kemudian ada irisan daging, ada telur rebus yang dipotong jadi beberapa bagian. Dan juga di sini kuahnya tidak terlalu gelap ya warnanya, tidak terlalu kental, cenderung ke bening. Dan enak sih, anget, cocok untuk yang hawa-hawanya dingin seperti ini. Nah, di sini juga ada melinjo, emping atau emping ya. Nah, ada sambelnya dan juga ada irisan jeruk.